Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Semoga anak-anak semua di rumah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam ya PB1 subtema 2 yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu, sebelum kita mulai pelajaran ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu dan kelak bisa mengamalkannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suri tauladan umat Islam, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 di kota Mekah. Pada saat kelahirannya sudah dalam keadaan yatim. Ayahnya bernama Abdullah meninggal dunia dalam perjalanan dagang ke Syam, yakni sewaktu Nabi Muhammad masih dalam kandungan sang ibu. Setelah beberapa lama tinggal bersama ibunya, bernama Aminah, pada usia 6 tahun, sang ibu mengajak Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya, yakni di Yatsrib. Maka berangkatlah mereka keluar dari kota Mekah, menempuh perjalanan yang panjang, ditemani oleh Ummu Aiman dan dibiayai oleh Abdul Muthalib. Di tempat tujuan, mereka menetap selama sebulan. Setelah itu mereka kembali ke Mekah. Namun di tengah perjalanan, ibunya menderita sakit dan akhirnya meninggal di perkampungan Abwa yang terletak antara kota Mekah dan Madinah. Nabi Muhammad kecil melewati masa kecil sebagai seorang anak yatim piatu. Tentu kita bisa membayangkan betapa sulitnya kita dalam kondisi yatim piatu. Namun kakeknya yang bernama Abdul Muthalib sangat iba terhadap cucunya yang sudah menjadi yatim piatu di usianya yang masih dini. Maka dibawalah sang cucu ke rumahnya, diasuh dan dikasihi seperti anak-anaknya sendiri. Tapi lagi-lagi kasih sayang sang kakek tak berlangsung lama dirasakan oleh Nabi Muhammad kecil. Saat berusia 8 tahun, kakeknya meninggal dunia di Mekah. Namun, sebelum wafat, beliau berpesan agar cucunya tersebut dirawat oleh pamannya dari pihak bapaknya, yaitu Abu Thalib. Berada dalam asuhan pamannya yang juga sangat mencintainya, Abu Thalib merawatnya bersama anak-anaknya yang lain, bahkan lebih disayangi dan dimuliakan. Dia juga mengajarkan kemandirian kepada Nabi Muhammad sejak berusia 8 tahun dengan menjadi pengembala. Beliau banyak belajar dan menghabiskan waktu tersebut. Ya, pada usianya umur 12 tahun, ia sudah mandiri dan berdagang sampai Syria di bawah pamannya dan ia terus berusaha dan belajar dalam berdagang tersebut hingga usianya dewasa, yakni pada saat umur 25 tahun. Nabi Muhammad telah menjadi pengusaha yang kaya raya dan dipercaya oleh banyak orang. Berbekal kemandirian dan kepercayaan, Nabi Muhammad SAW kecil sudah memiliki prinsip kejujuran dan amanat sehingga mengelola modal orang lain.
baik dengan sistem upah ataupun bagi hasil mereka senang dan puas. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang mandiri, percaya diri, jujur, pekerja keras, dan pantang menyerah. Kita bisa mengambil contoh kemandirian dan kegigihan beliau untuk mengajarkan kepada kita, khususnya anak-anak muslim, untuk selalu belajar mandiri dan menjadi pejuang. Karena beliau, Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan kita, baik semenjak kecil maupun hingga wafat. Ya, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana kemandirian Rasulullah SAW, baik ketika proses keyatiman, yaitu meninggalnya ayah dan ibunya, kemudian peralihan pengasuhan ke kakeknya dan ke pamannya, hingga pamannya mengajarkan kemandirian Nabi dengan cara mengembala dan berdagang. Ya, dengan bekal itulah maka Nabi Muhammad SAW sejak kecil sudah memiliki sifat mandiri. Semoga sifat mandiri ini yang sudah dimiliki oleh Nabi bisa menjadi penyemangat kita untuk mencontoh beliau. Nah, anak-anak, tahukah kalian seperti apakah mandiri itu? Jika kita sudah menyusahkan orang yang ada di sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua, atau tidak mau membantu orang tua, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi hari ketika kita bangun, atau kita suka menyuruh pembantu, sering meminta bantuan orang lain padahal kita mampu melakukannya, itulah ya tanda-tanda kita tidak mandiri. Mandiri adalah kebalikan dari sifat manja. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang. Anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Anak mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus diri sendiri. Sebaliknya, anak yang manja selalu minta tolong dan tergantung kepada orang lain. Anak mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Anak manja akan cepat menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Cara menumbuhkan sikap mandiri pada diri sendiri. Yang pertama adalah belajar membuat keputusan untuk dirimu sendiri. Maksudnya, kebaikan untuk diri kita yang tentukan adalah diri kita. Untuk itu, ya, kita harus bisa mengambil keputusan sendiri. Apakah kita bisa melakukannya atau tidak? Yang kedua, jangan terlalu sering meminta bantuan kepada teman-temanmu. Jika kita suka meminta bantuan orang lain, padahal kita mampu untuk melakukannya, lambat laun ya kita tidak percaya, kemudian kita juga tidak bisa mandiri. Ya, karena sudah terbiasa dibantu oleh orang lain sehingga kita malas melakukannya. Ya, itu yang kedua adalah jangan terlalu sering meminta bantuan kepada teman-temanmu. Dan yang ketiga, belajarlah untuk bertanggung jawab. Semua anggota keluarga memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Seorang anak di rumah tugasnya adalah membantu orang tua. Jika kalian di rumah sudah diberi tugas oleh orang tua, ketika bangun tidur harus merapikan tempat tidurnya, maka belajarlah untuk bertanggung jawab. Dengan kalian berusaha bertanggung jawab, maka kalian sudah memiliki sifat mandiri. Selanjutnya adalah manfaat sikap mandiri. Yang pertama, orang yang mandiri tentu menjadi lebih percaya diri. Jadi mandiri dan percaya diri selalu berkaitan. Orang yang percaya diri sudah otomatis dia mandiri. Sedangkan orang yang mandiri tentu didasari oleh rasa percaya diri. Yang kedua, orang yang mandiri adalah bisa meningkatkan kreativitas pada diri sendiri. Tentu dengan kemandirian itulah maka muncul ide-ide atau kreativitas pada dirinya. Yang ketiga,
Manfaatnya adalah tidak selalu bergantung pada orang lain karena dia sudah merasa yakin, ya sudah memiliki rasa tanggung jawab sehingga bisa menyelesaikan tugas sendiri. Yang keempat, memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Ya, berarti orang yang mandiri ketika diberikan amanah, dia sudah bisa menyelesaikan amanahnya dengan baik karena dia sudah memiliki sifat mandiri. Mungkin itu anak-anak, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini ya bisa kita amalkan di rumah. Kita bisa latih dan pupuk sikap mandiri kita di rumah. Usahakan tidak selalu bergantung dengan orang tua, dengan saudara, dengan kakak. Jika kalian bisa melakukannya, maka lakukanlah. Jika tidak bisa melakukannya karena memang tidak mampu, maka mintalah bantuan. Tapi usahakan bekerjalah dulu sendiri untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.